pembahasan prolegnas kemarin, ini menjadi usul inisiatif Balik. Jadi Romo termasuk yang legowo. Silakan Romo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap anggota Balik, baik yang hadir fisik maupun virtual. Wabil khusus TA Balik yang telah menyiapkan rancangan pokok-pokok pikiran tentang penyusunan RUU minuman beralkohol. Sebenarnya pembahasan RUU Minol ini sudah diawali pada periode DPR 2014-2019. Akan tetapi di akhir pembahasan kemudian pemerintah waktu itu menunjukkan kekurang seriusan untuk melanjutkan pembahasan, akhirnya diulang kembali pembahasannya di periode ini. Apa yang patut kita apresiasi ternyata pandangan terhadap anggota DPR yang selalu sumir di masyarakat, paling tidak dengan konsisten membahas undang-undang ini, itu sekian persen terbantahkan. Ya Pak Anca ya, terbantahkan. Bahwa kita masih memikirkan bagaimana menjaga kesehatan masyarakat dan juga ketertiban yang selalu terganggu akibat bebasnya minuman beralkohol dijual, diproduksi, diimpor, dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat tanpa ada batasan di mana tempat penjualannya, tanpa ada batasan siapa yang boleh membeli dan mengkonsumsinya. Konsistensi kita, saya kira ini menjadi kabar gembira ya kepada masyarakat. Ternyata anggota DPR tidak seperti yang mereka pikirkan, ya, tidak peduli dengan masyarakat. Kita membuktikan, kita konsisten untuk melanjutkan pembahasan tentang undang-undang minuman beralkohol ini. Sebagai gambaran sebenarnya kita jauh ketinggalan dengan negara-negara sekuler bahkan. Ya, negara-negara sekuler yang bahkan penduduknya secara substansi lebih banyak sudah tidak meyakini agama, tapi mereka merasa yakin bahwa minuman beralkohol ini memang berdampak negatif. Sehingga di semua negara itu, mereka kemudian menghitung kerugian yang muncul akibat minuman beralkohol ini, baik untuk pribadi-pribadi warga negara, maupun dampak yang ditimbulkannya dibanding dengan kemungkinan cukai yang mereka nikmati akibat minuman beralkohol. Dari berbagai informasi yang saya kumpulkan, yang nggak mungkin saya baca satu persatu ini, tidak ada satu negara pun yang pendapatan cukainya lebih tinggi ketimbang biaya recovery sosial yang harus mereka keluarkan akibat dampak negatif dari minuman beralkohol itu. Karena itu mereka membuat peraturan-peraturan, bahkan kita merasa agak risih juga. Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di pasal 29 ayat 2, dan mayoritas agama yang ada di Indonesia ini mengharamkan alkohol, setelah 75 tahun merdeka kita belum punya satu undang-undang pun yang mengatur tentang bagaimana perlakuan kita terhadap minuman beralkohol ini. Tadi memang dibacakan, sudah ada perpres, ada peraturan menteri dan sebagainya. Tapi itu kan belum memberikan pengaturan secara paripurna. Seperti yang disinggung Pak Anca tadi, bahwa ada pengaturan-pengaturan dari
peraturan presiden, peraturan menteri perindustrian, menteri perdagangan, dan lain sebagainya. Tapi karena dia berbentuk teknis, ini kan tidak ada sanksi pidananya. Kita menginginkan bahwa semua peraturan yang bersera itu, kalau kita anggap itu memang sangat efektif untuk pengaturan alkohol, kita masukkan saja ke dalam undang-undang ini. Ya, begitu disahkan, kita mengatakan semua yang mengatur tentang apa yang sudah ada dalam undang-undang ini kita batalkan, kecuali yang belum. Ya, yang bahkan mungkin akan ada beberapa peraturan pemerintah yang akan kita keluarkan sebagai kelanjutan dari undang-undang minuman beralkohol ini. Saya kira ini sesuatu yang menggembirakan ya. Setelah kemarin kita bergembira, kita memikirkan pembentukan peradilan tinggi TUN, peradilan tinggi agama, peradilan tinggi peradilan umum, hari ini tentang minuman beralkohol. Saya kira ini pimpinan harus segera kita tuntaskan agar di periode ini memang ada legacy yang luar biasa yang sudah 75 tahun merdeka, belum ada undang-undangnya, dan itu lahir di saat jenengan menjadi pimpinan di badan legislasi ini. Kemudian ini jenderal ya, tentang rencana materi yang tadi disampaikan oleh TA, saya kira sudah bagus ya. Nanti kan bisa berkembang setelah rancangannya disajikan, mungkin kita akan bisa lebih dalami. Tapi yang perlu saya ingatkan bapak-bapak di TA, yaitu harus ada pembatasan umur ya, harus ada pembatasan umur, terus jelas dalam apa dia, di dalam aturan ya, bukan di penjelasan umur. Kemudian lokasi secara teritorial, mungkin di destinasi pariwisata tertentu itu harus jelas sebagai bentuk norma. Kemudian lokasi tempat penjualannya. Misalnya di hotel yang seperti apa, di rumah makan yang seperti apa, nah gitu. Jadi begitu ini undang-undang kita syahkan, maka apa yang menjadi rujukan di daerah-daerah atau negara-negara maju yang telah lebih dulu melakukan pengaturan ini, kita muat di dalamnya, dan lebih spesifik lagi, karena kita di sini mayoritas masih yakin kepada agama masing-masing itu, maka harus ada jarak ya antara tempat penjualan dengan rumah-rumah ibadah apapun agama yang ada di Indonesia. Saya kira itu mungkin spesifikasi yang perlu kita buat dalam undang-undang ini, sehingga itu memang undang-undang tentang pengaturan pelarangan minuman beralkohol khas yang spesifik Indonesia. Saya kira demikian. Sekali lagi, Ketua, kami dari fraksi Gerindra mendorong agar undang-undang ini segera, bukan karena saya pengusulnya, tapi ini sikap fraksi kita, bahwa undang-undang ini agar segera kita bahas, agar disahkan menjadi undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Romo. Tingkatannya kalau sudah Romo memang luar biasa. 5 tahun. Pak Jenderal, 5 tahun katanya.